4 Psikologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan alat tes rekrutmen kerja. Dalam tes kepribadian, Anda akan dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan mengenai berbagai dilema dalam pekerjaan, seperti bagaimana menghadapi konflik, bagaimana solusi jika menghadapi suatu dilema. Di sini saya akan menjelaskan alat tes yang pertama, yaitu APPS. APPS itu merupakan singkatan dari Edwards Personal Preference Schedule. Tes ini mampu menilai kepribadian seseorang berdasarkan teori kebutuhan. Tes ini digunakan untuk mengukur kepribadian orang dan dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya. Adapun tata cara dari tes APPS ini yaitu instruksi awal. Peserta diberi penjelasan tentang cara menjawab soal, yaitu dengan memilih satu dari 2 pertanyaan yang paling menggambarkan diri mereka. Setiap pertanyaan memiliki opsi yang sama-sama positif, dan peserta harus memilih salah satu yang lebih relevan dengan diri mereka. Kedua, ada durasi tes. Pada tes ini tidak ada batas waktu yang ketat, tetapi tes ini dapat diselesaikan dalam 30-40 menit. Peserta didorong untuk menjawab dengan tenang dan sesuai dengan kondisi mereka yang sebenarnya, bukan berdasarkan ekspektasi sosial. Yang ketiga itu ada instruksi tambahan. Dalam instruksi tambahan terdapat 2, yaitu jawaban jujur. Peserta diinstruksikan untuk memilih pertanyaan yang paling sesuai dengan diri mereka, tanpa khawatir tentang nilai benar atau salahnya. Yang kedua, ada kecepatan tidak penting. Tidak ada tekanan untuk menjawab cepat. Yang penting adalah ketetapan dalam merefleksikan diri melalui pilihan yang diberikan. Selanjutnya, pemeriksaan APPS. Pertama itu, tandai item merah atau yang tidak dihitung dan item biru yang dihitung, lalu gunakan untuk mengecek konsistensi. Kedua, cek konsentrasi. Jika lebih kecil dari 10 jawaban konsisten, berarti hasilnya tidak valid. Ketiga, hitung jumlah A dan B, totalkan lalu konversi ke persentil. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya mengenai Warteg Test akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Warteg Test. Warteg Test ini merupakan salah satu tes yang dilakukan dengan cara menggambar, tetapi tidak memerlukan keterampilan khusus. Nah, ada beberapa tata cara dalam melakukan Warteg Test, yaitu yang pertama, tes ini terdiri dari 8 kotak dengan pola tertentu. Peserta akan diminta untuk melengkari gambar, menuliskan urutan dan judul gambar, serta menentukan gambar mana yang paling disukai, tidak disukai, sulit, dan mudah. Nah, untuk pemeriksaan Warteg Test itu sendiri ada beberapa hal, yaitu yang pertama, coretan mencerminkan kepekaan, rasa peduli, dan masalah sosialisasi. Yang kedua, dominasi bentuk dan tekanan pensil menunjukkan kontrol emosi dan masalah interpersonal. Yang ketiga, abstrak gambar mencerminkan kecenderungan menghindari tugas dan masalah komunikasi. Yang keempat, gambar mencerminkan kecerdasan, minat praktis, humor, dan hubungan interpersonal. Yang keempat yaitu gambar mencerminkan kecerdasan, minat praktis, humor, dan hubungan interpersonal. Yang kelima, simbol menggambarkan keyakinan diri dan tujuan hidup. Sekian yang dapat saya jelaskan dari Warteg Test. Yang mencakup hal penting dari Warteg Test ini. Nah, itulah beberapa hal penting yang mencakup mengenai Warteg Test. Baik, materi selanjutnya yaitu Kraepelin Test. Tes untuk mengungkap ketelitian, kecepatan, kestabilan, dan ketahanan kerja. Tes Kraepelin sebagai tes bakat dimaksudkan untuk mengukur maksimum performa seseorang. Oleh karenanya, tekanan scoring dan interpretasi lebih didasarkan pada hasil tes secara objektif, bukan pada arti proyektifnya. Nah, adapun tata cara pengerjaan dan pemeriksaan Kraepelin Test, yang pertama yaitu bagikan lembar soal kepada peserta dan minta mereka mengisi identitas tanpa membuka tes. Yang kedua yaitu tuliskan contoh soal tes Kraepelin di papan. Yang ketiga, instruksinya yaitu jumlahkan setiap angka dengan angka di atasnya dari bawah ke atas. Tuliskan hanya angka satuannya, dan jika ada kesalahan cukup coret dan perbaiki di sebelahnya. Setiap kali terdengar ketukan, pindah ke kolom berikutnya dan kerjakan secepat dan seteliti mungkin. Yang keempat yaitu lakukan latihan bersama peserta, berikan tanda pindah kolom setelah 30 detik. Setelah latihan, minta peserta mulai tes dengan mengikuti instruksi ketukan. Adapun pemeriksaan Kraepelin Test terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama yaitu periksa semua hasil penjumlahan angka-angka dalam deret satu persatu. Angka penjumlahan yang salah dan terlompati diberikan tanda tersendiri. Langkah yang kedua yaitu skor ketelitian kerja diperoleh dari jumlah kesalahan menghitung dan yang terlompati. Kemudian langkah ketiga yaitu skor untuk kecepatan kerja adalah jumlah hasil penjumlahan yang benar pada seluruh deret dibagikan dengan jumlah deret 50.
Langkah keempat yaitu skor dilihat dari selisih skor tertinggi dan terendah. Kemudian langkah yang terakhir yaitu skor ketahanan kerja yang bisa digunakan adalah secara kuantitatif. Baik, itulah penjelasan mengenai apa itu Kraepelin test, tata cara pengerjaan dan pemeriksaannya. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Kaulilia Rini Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja sih bagian dari tes kepribadian. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu merupakan The Roth-Will-Miller atau yang biasa disebut dengan tes RM, di mana tes ini dilakukan untuk menentukan minat seseorang pada suatu pekerjaan. Pada tes ini memiliki beberapa tata cara, yaitu yang pertama memberikan formulir kepada mereka dan meminta mereka untuk mengisi identitas. Yang kedua yaitu membedakan antara spray wanita dan spray pria. Yang ketiga yaitu memberikan instruksi atau perintah kepada mereka. Yang keempat itu menanyakan 3 pekerjaan yang mereka minati. Yang kelima ada mengambil kembali formulir yang mereka pegang. Yang keenam itu memberikan nilai kepada mereka, dan yang ketujuh adalah memberikan penjelasan kepada mereka. Adapun sistematika penilaian pada tes ini yaitu yang pertama memberikan poin pada jawaban yang benar dan mengosongkan poin pada jawaban yang tidak benar atau jawaban yang kosong. Yang kedua yaitu hasil dari jawaban mereka akan diinterpretasikan oleh para ahli atau psikologi untuk menentukan tingkat kecerdasan atau kemampuan mereka pada suatu pekerjaan. Terima kasih. Baik, alat tes berikutnya yaitu Kapitostik. Adalah tes untuk menggambarkan pengetahuan di 20 bidang yang masing-masing berfokus pada kebutuhan atau posisi tertentu. Dengan masing-masing bidang memiliki seperangkat artefak yang unik yaitu 90 soal. Konfigurasi yang dihasilkan didasarkan pada kebutuhan atau peran subjek tes yang dilaporkan sendiri, berdasarkan persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri dan dibandingkan dengan kebutuhan atau peran subjek tes lainnya di seluruh sistem. Dari kedua pernyataan tersebut, kita akan dipaksa untuk memilih atau melingkari salah satu yang masuk akal atau tidak. Icon jawaban sebenarnya bukan huruf A dan B, melainkan simbol yang masing-masing menunjuk ke atas dan bawah atau kiri dan kanan. Tata cara tes Kapitostik: yang pertama, bacalah instruksi dengan teliti. Yang kedua, siapkan alat tulis yang diperlukan. Yang ketiga, kerjakan tes dengan fokus dan jujur. Yang keempat, serahkan lembar jawaban setelah selesai. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tes Kapitostik. Yang pertama, hitung skor peran. Yang kedua, catat jumlah skor. Yang ketiga, hitung total skor peran. Yang keempat, hitung skor kebutuhan. Yang kelima, total semua skor. Yang keenam, hitung ulang skor kebutuhan. Yang ketujuh, transfer skor ke dalam scoring. Dan yang terakhir yaitu buat garis penghubung.